Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 2 Desember 2021, Pekan Advent pertama. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 27. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dari Komunitas PRR Pademangan, Jakarta, dengan tema Beriman, Dengarkan dan Tanggapi dengan Bijaksana. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, cinta kekal Bapa dan Putra, Engkaulah Roh dari Bapa dan Putra, yang diutus untuk mendampingi jalan hidup kami. Terangilah hati dan kehendak kami, serta arahkanlah pikiran kami untuk mendengarkan Sang Sabda yang selalu berbicara kepada kami. Anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami mampu menanggapi setiap sabda Allah dalam tindakan nyata. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 27. Dua macam dasar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beriman, dengarkan, dan tanggapi dengan bijaksana. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita semua tahu bahwa ada perbedaan yang jelas antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar jauh lebih sederhana daripada mendengarkan. Ketika saya mendengar orang lain, saya benar-benar mendengar kata-kata dan isinya. Namun, saya mungkin tidak mendengar lapisan emosi atau makna yang coba disampaikan oleh individu tersebut. Ketika kita benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, kita tidak hanya mendengar kata-kata mereka, kita juga memperhatikan nada suaranya, ekspresi wajah, tingkat kecemasan, atau rasa tenang mereka. Kita juga mungkin mengerti apa yang tidak mereka katakan. Sebagian besar hari kita dihabiskan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan ini sesuai. Namun, apakah kita mengenalinya ketika orang lain membutuhkan kita untuk benar-benar mendengarkan mereka? Terkadang kita semua membutuhkan seseorang yang akan melakukan lebih dari sekedar mendengar kata-kata kita. Kita membutuhkan orang dalam hidup kita yang meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan kita. Bapak Ibu, para sahabatku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga ingin kita mendengarkan Dia. Ia ingin agar kita benar-benar memperhatikan apa yang dikatakannya. Seperti pesan Santo Benediktus, dengarkanlah dengan telinga hatimu. Mendengarkan dengan telinga adalah sifat kedua kita. Namun, ketika kita mendengarkan dengan hati, kita sepenuhnya hadir dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh orang yang ada di hadapan kita, yang sedang berbicara dengan kita. Hari ini, Yesus mengundang kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan telinga hati kita setiap perkataannya. Sebagai orang-orang kecintaan Yesus dan yang mencintai Yesus, kita tidak cukup hanya berhenti pada mendengarkan Dia saja. Namun, kita harus menanggapi apa yang Dia katakan sebagai tindak lanjut dari setiap perkataan yang kita dengarkan dari Dia. Tanggapi itu dengan bijaksana. Mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan melalui tindakan nyata sama dengan kita membangun rumah di atas batu. Artinya, iman kita kokoh, berbuah, dan pasti bertahan sampai kapanpun ketika kita berjuang untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan dan melaksanakannya. Pertanyaan refleksi untuk kita, akankah kita meluangkan waktu dan memberi perhatian pada apa yang Tuhan inginkan? Apakah kita rela menanggapi dan menindaklanjuti setiap perkataan Tuhan? Mari kita merenungkannya dalam hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan,
kami adalah hamba-hamba yang rapuh. Namun kami percaya, dengan menanggapi setiap perkataan-Mu, iman kami kepadamu semakin kokoh. Mampukanlah kami untuk mendengarkan perkataan-Mu dan menanggapinya dalam tindakan nyata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama orang-orang sakit yang mengalami kesembuhan. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang Engkau kabulkan doa-doanya. Semoga kasih-Mu tetap Engkau curahkan kepada mereka yang membutuhkan belas kasih dan berkat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, jauhkanlah bumi kami dari ancaman dan mara bahaya. Perdamaikanlah negara-negara yang masih dalam perang dan pertikaian. Perdamaikanlah pula keluarga-keluarga yang tercerai-berai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, selamatkanlah jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, terutama jiwa-jiwa yang meninggal tanpa persiapan. Semoga mereka mendapatkan belas kasih dan kerahiman-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.